gitu. Jadi di sini saya tidak menemukan bagaimana cara untuk men-setting seperti ini. Nah, tapi saya belum bisa menemukan bagaimana caranya. Masih Ventura itu fine-fine aja ya, baik-baik aja, begitu nyala saya pakai langsung bisa connect. Nah, ketika setelah update kemarin saya kebingungan karena tidak bisa connect antara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel kami, channel yang akan selalu memberikan informasi yang orisinil, akurat, dan terpercaya. Kali ini saya akan mereview update macOS Sonoma. Ya, mungkin terlambat kali ya, karena sudah banyak yang mereview. Intinya saya sebenarnya hanya ingin membuktikan apakah janji Apple dipenuhi saat mengumumkan akan dirilisnya macOS Sonoma ini ya. Salah satu bagian update dari macOS Sonoma yang saya tunggu-tunggu adalah update konferensi video. Kenapa? Karena saya lumayan sering ya menggunakan aplikasi terutama Zoom untuk mengikuti meeting atau melakukan presentasi secara daring ya. Nah, jadi update fitur baru dari macOS Sonoma ini, khususnya bagian konferensi video, adalah yang paling penting buat saya ya. Katanya sih menjanjikan fitur yang lebih segar, lebih interaktif, dan membuat online meeting yang biasanya monoton, kita hanya melihat PowerPoint atau penampilan, itu dengan update ini bisa lebih menyenangkan atau lebih menarik ya. Jadi nanti kita saksikan aja apakah benar seperti itu, bagaimana caranya. Nanti akan kita coba satu-satu fiturnya ya. Terus sebenarnya jadwal saya yang terdekat, saya ingin membuat review mengenai WPS Office PC Lite ya di tablet Huawei MatePad 2023. Tapi karena kemarin MacBook Air saya kebagian update macOS Sonoma, jadi ya untuk reviewnya Huawei nanti aja lah setelah ini selesai. Oke, jadi jangan lupa tetap saksikan channel kami, akan ada berita-berita atau tutorial menarik lainnya setelah ini. Oke. Biar cepat, mari kita langsung mulai saja. Pertama kita lihat spesifikasi laptop saya dulu. Jadi saya mempunyai MacBook Air ya, MacBook Air tahun 2020 M1 dengan macOS Sonoma 14.0. Ini update software yang paling terbaru. Baru hari kemarin saya mendapatkan update-nya. Kita mulai langsung dengan aplikasi Zoom ya, karena itu aplikasi yang saya tunggu-tunggu. Tutup dulu ini. Oke, seperti yang Anda lihat, saya lihat dulu ke atas ya. Seperti yang Anda lihat, sejak MacBook meluncurkan OS Ventura ya, itu memudahkan kita untuk menggunakan perangkat iPhone kita sebagai webcam ya. Jadi saya menggunakan iPhone saya untuk webcam. Jadi lebih terang, lebih bagus kualitasnya.
ini kelihatan. Jadi kalau saya rubah ke kamera HD FaceTime, ini gak setajam ini ya. Jadi saya pakai yang kamera iPhone punya saya. Yang fitur pertama adalah saya bagikan layar dulu. Jadi di sini ada menu lanjutan. Nah, ada slide sebagai latar belakang virtual. Nah, kalau kita klik 2 kali, kita cari aplikasi yang terbaru yang saya bikin ya. Nah, sini kan. Nah, seperti ini ya. Kita lihat kalau dahulu itu saya tidak berada di satu frame dengan materi yang saya tampilkan. Jadi ada di luar sana ya, ada di luar sini ya, ada di luar sini. Nah, update terbaru ini saya ada di dalam frame. Jadi seperti ya kayak guru mengajar lah. Nah, dan ini bisa diperbesar, bisa ditempatkan kemana aja, tapi yang paling cocok menurut saya ada di sini ya. Bisa diperkecil juga. Nah, kalau mau di tengah juga bisa. Nah, ini update yang membantu sekali. Jadi ketika kita menerangkan, kita jadi fokus perhatian. Kita juga bisa mengarahkan audiens untuk melihat presentasi kita mana yang paling kita fokuskan gitu ya. Jadi kalau lihat di sini ya, kita ada di sini. Nah, namun kalau janjinya ini kan seperti yang dilihat ya, jadikan diri Anda sebagai pusat perhatian. Nah, di janjinya Apple itu presentasi saya itu ada di bagian apa ya, di bagian bingkai kamera saya gitu ya. Jadi saya di depan, terus belakang itu layar saya. Kalau sekarang kan layarnya nggak kelihatan, tapi langsung digantikan dengan presentasi. Tapi sebenarnya harusnya layar saya atau background saya itu masih kelihatan, tapi di belakang saya ada materi yang saya tampilkan atau saya bagikan. Seperti contoh di gambar ini di belakang. Jadi orangnya di depan, seperti ada 3 layer ya. Saya di depan sebagai pembawanya ya, pembawa materinya, terus materi saya di belakang saya persis, dan di belakang lagi adalah backgroundnya ya gitu. Jadi di sini saya tidak menemukan bagaimana cara untuk men-setting seperti ini. Ini sebenarnya bagus sekali karena dengan tampilan yang seperti ini ya, seharusnya saya bisa berdiri, saya bisa jalan-jalan kan. Di sini kan ada fokus ya, otomatis fokus ya. Kalau saya mau ke sini nanti gerak lagi sendiri gitu kan. Nah, tapi saya belum bisa menemukan bagaimana caranya supaya settingannya bisa seperti yang tampak dipresentasikan oleh Apple ya. Jadi itu yang belum saya bisa sampaikan. Yang bisa temukan di menu ini hanya ubah ukuran video saya. Kalau ini ubah kan tadi bisa kita klik, terus tinggal kita drag kemana, atau kita perkecil atau kita perbesar gitu kan. Nah, tapi untuk merubah jadi 3 layer yang seperti dijanjikan itu ternyata tidak ada menunya, atau saya nggak tahu di mana menunya berada ya. Nah, yang kedua hanya pisahkan video dari slide. Nah, kalau saya klik saya hilang ya, saya hilang. Kalau kita klik lagi saya muncul lagi.
Nah, itu mungkin janji Apple yang belum direalisasikan. Saya nggak tahu, mungkin ada update lagi berikutnya. Saya harap seperti itu, karena dengan seperti ini ya, itu lebih menarik perhatian peserta, karena peserta seperti berada di ruangan. Coba bayangkan kalau mereka menggunakan kamera VR ya, jadi bisa melihat seperti berada di ruangan, melihat guru yang sedang bicara dengan materi di sampingnya gitu, dan ruangannya terlihat latarnya di belakang, itu seperti benar-benar hidup gitu. Oke, yang selanjutnya, nah ini kalau di sini dijanjikan overlay-nya itu kecil ya, berupa bulat. Karakter saya itu menjadi bulat, terus bisa digeser ke mana-mana ya. Tapi setelah saya cari juga ini nggak ada. Jadi hanya cuman bentuknya kayak gini aja, kotak saja ya, dan ya kotak, terus tidak bulat, dan memang bisa digeser-geser, bisa diperkecil, bisa dilebar, tapi bentuknya kotak. Ini nggak terlalu banyak berarti lah, tapi sebenarnya yang paling saya tunggu-tunggu itu tadi yang slide pertama itu ya. Selanjutnya nah ini ada integrasi dengan iPhone, sudah saya praktekkan dan sudah berhasil. Terus yang luar biasanya adalah ada reaksi, dan reaksi ini ternyata nggak cuman ada di Zoom saja ya. Jadi katanya sih semuanya yang berkaitan dengan video conference, kayak misalkan FaceTime, atau saya pakainya Zoom, FaceTime jarang, jadi yang saya lihat di Zoom ya, itu fasilitasnya bisa dipraktekkan atau dipakai di sini. Kita coba ya, kita tutup dulu. Nah, ini kalau dilihat di sini ada reaksi ya. Reaksi di sini kalau kita klik, misalkan ini hati, nanti hatinya keluar thumbs up. Nah, ini thumbs up gitu. Semula saya cari, saya kira reaksi itu ada di aplikasi Zoom-nya kalau kita klik di sini ya. Biasanya kan kalau kita mau angkat tangan itu kan kliknya di sini. Saya kira reaksinya juga ikut masuk di aplikasi Zoom, tapi ternyata ada reaksi sendiri yang itu dari macOS-nya ya. Jadi saya kira mungkin di Windows agak lama untuk mengikuti, karena ini bukan update-nya punyanya Zoom ya, tapi ini update-nya dari macOS Sonoma sendiri. Nah, saya kira ketika klik reaksi ini, nah yang keluar hanya ini aja, hanya hati satu aja gitu kan. Nah, kalau kita klik ini, nah thumbs up itu hanya ini aja, tapi lain apa beda kita klik di sini. Nah, animasinya lebih besar, lebih bagus gitu. Dan hebatnya lagi, reaksi ini tidak perlu kita klik gitu ya. Reaksi ini hanya perlu dengan isyarat tangan ya, tapi saya belum menemukan isyarat tangan untuk balon, terus untuk firework gitu ya. Kita coba ya. Nah, kalau kita angkat thumbs up, nah, kelihatan sebelah kiri ya. Nah, otomatis dari Zoom-nya, aplikasi Zoom-nya juga mengeluarkan reaksi. Kalau kita angkat tangan, nggak bisa. Tadi bisa kayaknya, ini nggak bisa. Oke,
Kita coba lagi. 2 thumbs up. Ya. Kalau ini bad, ya. Ya. Kalau turun, iya. Luar biasa kan? Ya. Jadi ini saya kira ini bukan punyanya Zoom ya, tapi update-nya dari Mac OS Sonoma, tapi saya nggak tahu nanti yang aplikasi Windows bisa menyusul apa enggak. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi ini untuk pusat sorotan. Nah, seperti ini ditampilkan di sini. Jadi bukan dari settingan di aplikasi Zoom-nya, tapi langsung dari aplikasi macOS-nya ya. Nah, ini kalau ini untuk Zoom, kalau ini pusat sorotan. Nah, ini kalau model seperti ini cocok untuk yang slide pertama, yaitu untuk menampilkan presentasi kita di tengah-tengah ruangan kita gitu. Jadi misalkan saya di depan seperti ini, di belakang saya itu presentasi seharusnya seperti itu, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, dan itu sampai sekarang saya tidak menemukan caranya seperti apa gitu. Itu mungkin catatan kecil. Saya harap bisa disempurnakan di update macOS Sonoma berikutnya. Semoga Apple mendengarkan ini dan segera mengupdate ya. Catatannya saya juga menemukan khususnya untuk koneksi dari iPhone saya kebetulan 12 mini ya, connect dengan macOS untuk webcam itu mengalami kendala. Jadi semula saat masih Ventura itu fine-fine aja ya, baik-baik aja, begitu nyala saya pakai langsung bisa connect. Nah, ketika setelah update kemarin saya kebingungan karena tidak bisa connect ya, mungkin ini bug ya, tapi akan di update lagi mungkin sama Apple, saya harap ya, supaya lebih memudahkan, karena salah satu janjinya mereka juga itu menjanjikan koneksi yang integrasi antar perangkat itu lebih mudah dan lebih cepat. Tapi ternyata ketika setelah update itu mau connect itu susah sekali. Mau saya jadikan webcam itu susah sekali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Cukup sekian. Mungkin apabila teman-teman ada masukan, ada keluhan, kendala, silahkan bisa komen ya, tinggalkan pesannya, nanti mungkin saya bisa membantu. Kalau ada yang menemukan caranya ya, mungkin saya juga bisa dibantu. Silahkan komen di bawah ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila Anda suka dan terbantu dengan video review ini, silahkan like dan subscribe. Akhir kata, sekali lagi saya terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan sampai jumpa di lain video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.